Udah. Selamat pagi, saudara sedama. Perkenalkan, saya Bante Kusalo. Sekarang saya berdiam di Wihara Wat Tham Kongpen. Saya hari ini akan berbicara sedikit tentang penderitaan, tentang Sang Buddha yang mencari apa itu penderitaan, dan tentang alasan saya kenapa menjadi seorang biku. Sang Buddha dilahirkan di keluarga raja, keluarga kerajaan. Beliau hidup dengan sangat mewah, sangat nyaman sekali di dalam istana. Awalnya beliau tidak mengerti apa itu penderitaan. Setiap hari sang raja selalu memberikan yang terbaik untuk beliau, anaknya. Pada suatu hari beliau mengajak Cana kusirnya untuk keluar melihat dunia di luar dari istananya itu. Beliau dapat melihat beberapa hal. Itu seorang pengemis, ada orang lagi yang sedang sakit, lalu ada yang sudah tua, dan ada yang sudah mati yang menunggu untuk dikremasi. Pada waktu itu beliau sangat kaget karena di dalam istana tidak pernah beliau lihat ada orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Kemiskinan, sakit, tua, dan akhirnya kematian. Karena ayah beliau, seorang raja, selalu menutupi ini dari beliau. Hingga pada suatu hari setelah melihat hal-hal ini, beliau pergi meninggalkan keluarganya. Ayahnya meninggalkan kerajaan yang akan diwarisi kepadanya, juga istri dan anaknya. Dia pergi bersama kusirnya Cana dan kudanya Kantaka. Lalu pada akhirnya beliau bertekad setelah berlatih beberapa lama, 6 tahun, beliau bertekad di bawah pohon Bodhi. Beliau bertekad dalam hati, meskipun darah dan daging saya mengering, walaupun kulit menempel pada tulang, saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum saya mencapai penerangan sempurna. Lalu pada akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, di mana beliau menemukan 4 kebenaran mulia, yaitu apa itu penderitaan. Yang kedua, apa itu sebab dari penderitaan. Yang ketiga, akhir dari penderitaan. Yang keempat, jalan menuju akhirnya penderitaan. Di sini saya juga mau menyinggung tentang alasan saya, mengapa saya menjadi seorang biku. Karena penderitaan itu sudah bisa
dijelaskan sepenuhnya oleh Sang Buddha, dan saya ingin mencoba untuk melenyapkan penderitaan itu, menghilangkan sebab atau akar-akar dari penderitaan itu. Ada 8 jalan, ada jalan yang ditunjukkan oleh Buddha tentang cara untuk mengakhiri penderitaan itu. Itu sama diti, sama sankapo, sama waca, sama kamanto, sama jiwo, sama wayamo, sama sati, sama samadhi. Nah, karena tertarik dengan ajaran ini dan tidak ada lagi orang lain yang bisa mengajarkan hal yang sangat luas, yang sangat dalam maknanya ini dengan simple sekali, maka dengan itu saya putuskan saya ingin menjadi seorang biku. Karena sewaktu dulu saya berlatih menjadi seorang samanera, menjadi seorang samana, saya sudah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari ajaran ini. Saya mengerti tentang apa itu penderitaan, apa itu kesedihan. Kesedihan itu adalah sesuatu disebabkan oleh kemelekatan kita akan sesuatu. Kemelekatan kita terhadap apa yang kita sukai, yang tidak kita sukai, dan yang biasa saja yang tidak kita sukai, maupun yang tidak juga yang tidak kita sukai, maupun yang kita sukai juga. Jadi semua itu berhubungan dengan hal-hal di sekitar kita. Penyebab kesedihan itu bukanlah tentang sesuatu atau seseorang, sesuatu yang menimpa kita atau seseorang yang melakukan sesuatu kepada kita, tapi ialah sebuah reaksi dari batin kita yang tidak bisa menerima akan perubahan itu. Kemelekatan kita terhadap materi-materi, apa yang kita punya selama ini, yang kita pikir adalah sebuah kebahagiaan. Contohnya, kita memiliki uang, memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki keluarga, ayah, ibu, istri, suami, anak, ataupun anak-anak. Semuanya itu kalau melekat pasti akan menderita pada akhirnya. Sudah seperti bom waktu yang siap untuk meledak kalau tidak kita sadari akan hal ini. Kemelekatan adalah suatu hal yang sangat berbahaya, menimbulkan kesedihan mendalam, menimbulkan ratap tangis, perasaan tidak nyaman, kesedihan yang mendalam lagi. Soka pari dewa dukkha domanasa upayasa domanasu upayasa sehi. Kemelekatan akan tubuh sendiri pun, kemelekatan akan batin sendiri pun, itu pun juga termasuk penyebab kesedihan atau penderitaan itu juga. Tentang tubuh kita, apabila kita sakit, kita merasa sedih, menginginkan kesehatan, pasti ada kesedihan di situ. Kalau kita tidak bisa, ternyata kita tidak bisa mengakhiri penyakit yang atau
menyelesaikan penyakit yang kita punya atau hilangnya penyakit itu, pasti kita akan sedih juga. Dan pada saat kita akan meninggalkan, pasti akan sedih juga. Masih banyak hal lagi yang masih saya melekat. Saya tidak bisa meninggalkan mereka semua. Situlah Buddha mengatakan pentingnya kesadaran, sehingga kemelekatan ini tidak muncul. Setiap kali dia muncul, kita harus selalu membuangnya. Jadilah seperti teratai, yang air hujan pun jika menetes di atasnya tidak akan membuatnya basah, selalu mengalir, tidak menempel pada daun teratai itu. Begitu pula dengan kemelekatan itu. Inilah sumber kesedihan itu yang paling kuat. Ya, cukup dari saya. Sekian, terima kasih.